Nah, terus berapa sih gaji au pair? Nah, fasilitas yang didapat tuh selama kerja apa aja? Selamat malam waktu Swedia. Kita ngomong agak pelan karena sekarang udah jam berapa nih? Jam 10.16, kelihatan gak sih? Nah, jam 10.16 malam. Sekarang ditemenin sama Zila. Zila lagi. Jadi malam ini Zila lagi nginap di rumah karena kan mau pulang lumayan 2 jam perjalanan. Udah gelap soalnya. Udah gelap. Kesian anak perawan dilepas. Gelap-gelapan sendirian ngeri ya. Jadi nginep di sini lah malam ini, besok baru pulang pas terang gitu. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita nih sama Zila, ngobrolin soal au pair. Nah, kira-kira au pair itu apa? Jadi ikutin terus videonya. Jangan lupa sebelum nonton bantu-bantu subscribe, terus juga di like. Nah, nanti udah selesai nonton baru di share. Nah, jadi sebelum kita mulai, perkenalan dulu nih. Kan belum ada yang kenal nih sama Zila juga kan. Zila tuh dari mana asalnya? Dari Semarang. Dari Semarang. Dan udah berapa lama di Swedia? Baru 1 bulan, baru banget. Baru 1 bulan. Dan di Swedia tuh Zila tuh ngapain sih? Aku di Swedia itu ya jadi au pair. Jadi au pair. Nah, kan pasti banyak nih di antara kalian yang nonton ini belum tahu apa sih au pair itu. Karena kayaknya au pair itu tuh di Indonesia masih agak Iya, belum apa ya, orang belum banyak yang tahu lah gitu. Si tabu lah gitu. Au pair tuh bahasanya kalau yang orang banyak tahu ya kayak pengasuh anak gitu kan, tapi lebih tepatnya pengasuh anaknya, tapi tuh bukan kan kadang ya orang tuh berpikiran pengasuh anak di Indonesia itu rata-rata kayak apa, kayak TKW yang di Singapura atau gitu ya. Cuma bedanya ini kan kalau ini pengasuh anak tuh lebih ke jenjang yang tinggi menurut aku. Jadi banyak kan orang Indonesia nih menurut aku ya yang ngira pengasuh anak itu kayaknya dipandang sebelah mata. Iya. Oh, ini mbak pengasuh anak gini kan, udah apa jadi pokoknya gitu deh. Sedangkan aku au pair ini tuh beda karena satu, orang-orang au pair itu rata-rata berpendidikan. Benar. Berpendidikan. Benar. Dan kedua, karena dia tuh bukan asal-asalan asal ngejagain anak. Dia juga punya catatan yang apa, detail sama rules-nya. iya ada rules-nya. Terus belum lagi kan tinggal sama host family yang dia tuh maunya harus begini. Rata-rata anak berpendidikan, umur-umur masih muda gitu. Nah, kayak Zila gini gitu kan. Zila umur berapa? Umur 25. Nah, umur 25, masih muda gitu kan. Dan rata-rata bahkan ada yang lebih Iya, muda ada dari yang Zila. muda, iya benar. Kayak umur, pokoknya udah masuk umur yang udah boleh kerja lah ya gitu. Kayak 19 tahun, Iya, 20 tahun. Itu ada dari beberapa negara yang gue tahu juga. Itu mereka jadi au pair gitu di negara Swedia, bahkan di negara-negara Eropa lain atau di luar Eropa gitu. Sedangkan Zila ini kan sekarang lagi jadi au pair di Swedia. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Holland. Ya, sebelumnya di Belanda. Holland, terus kiranya Holland Bakery. Nah, jadi kira-kira tuh au pair itu apa sih, Zila? Au pair itu apa? Kita ada tugas-tugas. Kita hidup sama host family. Terus kita tugasnya itu ngasuh anak yang ngajak main. Terus misalnya nyiapin sarapan, breakfast buat mereka. Ada yang antar sekolah, ada yang jemput sekolah. Beda-beda sih, setiap keluarga pasti punya peraturan beda-beda. Dan apa kayak punya request sendiri ya. Kayak contoh, aku pernah denger juga ada temanku, dia tuh au pairnya cuma jagain anak aja tugasnya. Ada yang kayak gitu, nggak perlu bersih-bersih rumah. Tapi ada yang sebagian keluarga maunya kalian harus bersih-bersih juga gitu. Ada yang kayak gitu juga. Nah, terus kalau yang nggak bersih-bersih rumah, biasanya host family-nya itu punya cleaning lady. Oh iya, punya khusus ya cleaning lady. Jadi yang khusus untuk bagian bersih-bersih. Dia punya orang yang punya khusus lah untuk bagian bersih-bersih gitu. Nah, kalau menurut aku tuh au pair itu beda ya sama neni ya. Iya sih, beda kan. Kalau neni kan dia lebih yang jaga di luar apa? Dari luar ya. Datang pulang gitu. Kalau au pair itu tinggal berarti ya, tinggal bareng. Ya, kita dianggap sebagai
kakak dari anak-anak itu. Oke. Gitulah. Makanya jadi kamu kerja sambil berasa kayak jaga adik jadinya ya, gitu kan. Kayak jadi apa mereka mau mereka ngambil orang-orang jadi au pair ini tuh justru buat jadi teman anak-anaknya ya nggak sih? Bukan untuk dalam artian kerja, tapi cara kerjanya itu lebih kayak teman, kayak keluarga Iya, gitu. lebih kita dianggap sebagai keluarga, bagian dari keluarga. Bener. Bahkan Zila sendiri pun bilang kayak makan bareng aja tuh sama atasannya gitu, kayak keluarganya aja tuh nggak masalah kan. Iya, makan dinner bareng, terus Dinner bareng satu meja gitu. Dinner sama temennya host family aku juga. Iya, Okay. pas waktu tahun baru kemarin. Bisa nanti kamu join ini ya, dinner sama kita, tapi dinner di rumah Kak. Tapi anak-anak tuh main, tapi terus kita dinner gitu. Okay. Anak-anak dinner duluan, habis itu kita dinner gitu. Tuh enak kan, maksudnya nggak ada perbedaan gitu, enaknya au pair. Nah terus kira-kira tuh gimana sih cara apply buat jadi au pair? Cara apply buat jadi au pair tuh banyak banget, ada websitenya. Bisa dari yang paling terkenal tuh aupairworld.com, itu ada websitenya. Kita bikin profile, ada foto kita sama anak-anak, terus kita kirim message ke host family gitu. Nanti kalau ada positif reply ya kita ngobrol lebih lanjut. Kalau misalnya emang benar-benar ditolak, nanti ada tulisannya kayak negatif reply gitu. Oke. Terus kalau misalkan diterima, dikirim email sama mereka dibales. Iya, biasanya mereka nanti hubungin ini ya, WhatsApp ke kita gitu. Mereka ngasih nomor WhatsApp mereka gitu. Berarti namanya apa? aupairworld.com. Nah itu kalau kalian menjadi au pair, cari di aupairworld.com. Berarti si au pair world ini adanya di seluruh dunia. Seluruh dunia. Bukan bisa. cuma di negara Skandinavia aja atau Eropa. Kayaknya sih cuma Eropa aja sih. Eropa doang, oke. Eropa doang. Berarti nggak seluruh dunia aja. Eropa. Seluruh Eropa. Sekarang lagi merambah ke Turki. Turki. Oh, Turki mulai make juga dia. Turki mulai pakai juga. Oke. Turki. Terus ada lagi nggak? Terus yang dari Facebook, grup-grup gitu. Au pair in Europe, au pair in Sweden, au pair in Denmark, iya aku pernah lihat itu juga. Kayak gitu-gitu. Terus ya paling gampang sih relasi ya Kak ya. Misalnya aku jadi au pair, ntar aku pulang, terus temen aku misalnya mau gantiin aku gitu sih, paling kayak gitu juga ada sih. Nah, jadi kalau kalian mau jadi au pair itu kayak gitu, bisa channelnya tuh bisa lewat Facebook, tinggal cari au pair nama tujuan negaranya yang kalian mau mau tuju gitu buat kerja, atau ke tadi tuh aupairworld.com. Ada agensi juga di Indonesia. Indonesia. Ada di Indonesia. Oke. Kayak kita harus bayar berapa juta gitu ke agensi itu. Terus kalau lewat website, Facebook gitu-gitu kan lama Kak. Waktunya biar kita dapat family itu lama. Ada yang sampai untung-untungan juga kali ya. Ada yang sampai setahun, tapi kalau yang lewat agensi itu tuh kayak misalnya sebulan 2 bulan udah kita dapat lah gitu. Berarti kalau lewat agensi lebih cepet, tapi ada biaya ya. Ada biaya. Sekitar berapa? Kalau temenku tuh ada yang 10, terus ada yang lebih dari 10 juta. Iya. Iya Kak. Tapi kalau yang lewat si website itu yang au pair world itu bayar nggak? Enggak, gratis. Nah itu gratis. Jadi kalau kalian mau jalur gretong gratis itu yang tadi. Tapi kalau kalian mau jalur cepet dibayar di agensi itu. Tapi itu bayar sekali doang, atau nanti setelah udah dapet kerjaan harus bayar ke mereka? Bayar sekali doang. Oh, sekali doang. Oke. Include kayak misalnya ngurus visa gitu-gitu. Berarti diurusin dokumen lah ya, mereka dibantu. Kan kalau yang si au pair world ini kan ngurus sendiri dari dokumen, iya, tetek bengeknya segala macam. Kalau ibarat kita orang yang suka traveling itu kayak solo traveling gitu kali ya, kayak backpacker gitu ya. Bener. Oke, interesting. Jadi seperti itu, gengs. Nah, Zila tuh udah jadi au pair tuh udah berapa lama? Aku di Belanda sekitar 10 bulan. Habis itu pindah ke Sweden baru 1 bulan. Oke. Berarti pertama kali di Belanda? Di Belanda. Kalau di Belanda kan seharusnya kontraknya itu kan 1 tahun. Tapi aku kayak ngobrol sama host family kalau aku mau ke Sweden bla 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 gitu, dan mereka mensetujui, jadi ya bisa. Oke. Buat
kelar lebih cepat lah di Belanda. Nah terus berapa sih gaji au pair? Nah fasilitas yang didapat tuh selama kerja apa aja gitu? Kita sih nyebutnya sih karena au pair tuh bukan pekerjaan ya Kak ya, jadi kita nyebutnya tuh bukan gaji, kita nyebutnya kayak tuh uang pocket, jajan pocket ya, money. pocket money, oke. Setiap negara itu punya pocket money beda-beda. Kalau yang paling rendah itu setahu aku Jerman. Jerman paling rendah ya? Jerman paling rendah cuma 260 euro. Kalau paling tinggi setahu aku itu Belgia bisa ngasih 450 sampai 500 euro. Itu per bulan ya semua ya? Per bulan, per bulan. Kalau di Belanda sendiri sih dapatnya 340 euro. Itu kayak standar. Udah standar ya, udah sedang. Ya udah sedang. Tapi bisa dapat lebih juga sih, tergantung host family. Tergantung host family sama tergantung jam kerja kita sih Kak. Berarti kalau misalkan lembur bisa dapat lagi gitu. Bisa dapat lebih kita. Bisa dapat lebih, oke. Berarti semua tergantung balik lagi ke balik lagi. host family-nya mau ngasih CV kayak gimana. Terus tadi fasilitas. Fasilitasnya dapat apa aja? Fasilitasnya kita dapat kalau di Belanda kan banyak sepedaan tuh Kak ya kita ya. Nah, gitu kita dapat sepeda. Terus ada yang dapat apa sih, kartu buat naik kereta. Transportasinya, kartu transportasi. Terus biasanya sih dapat kursus bahasa. Tapi kemarin aku nggak dapat kursus bahasa karena corona. Berarti selama kamu kerja itu pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa semuanya. Inggris. Ya. Oke. Terus anak-anaknya juga waktu di Belanda bisa bahasa Inggris karena mereka sebelumnya juga udah punya au pair sebelumnya. Jadi tapi rata-rata anak-anak yang au pair itu mereka setidaknya bisa sedikit lah ya bahasa Inggris. Bisa gitu. Bisa bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau au pair ini kerjanya berarti pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau kalian ada basic bahasa Inggris dan pengen traveling melalang buana yang nggak ngeluarin banyak uang, ya itu au pair tujuannya. Bisa kemana-mana. Deket. Ke negara-negara tetangga dekat. Tapi yang aku dengar kan kalau jadi au pair itu pernah juga dapat fasilitas itu kan kayak tinggal di kamar sendiri gitu kan, dengan fasilitas ya kan. Terus apalagi ya? Tinggal di kamar, emang kamar kayak kamar pribadi. Terus, ada yang dikasih dapur sendiri. Ada yang dikasih studio sendiri Kak. Kayak pisah gitu. Ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi gitu. Terus misalnya kamarnya satu rumah gitu, ada yang di dalamnya ada kamar mandinya juga gitu. Kalau aku pernah dengar ada yang dikasihnya tuh, jadi rumahnya ini mungkin saking gedenya, dia punya lagi rumah terpisah yang dekat dari rumahnya dia, tapi masih sekitaran halamannya dia. Jadi terpisah gitu, jadi kayak rumah privacy gitu sendiri lah, rumah private buat diri sendiri gitu. Dengan segala fasilitas. Enak ya. Nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar. Gratis, makan gratis. Makan juga gratis ya? Berapa kali sehari? Ya 3 kali sehari. 3 kali sehari, oke. Standar lah ya, normal. Standar lah. Cuma terjamin dikasih makan, nggak bakal kelaparan. Nggak bakal kelaparan. Karena kalau au pair itu aku tahu kalau di Eropa ya, itu dia ada standarnya gitu kan, dari dari negara ya, maksudnya nggak boleh semena-mena juga kan gitu sama jasa orang. Karena kan kalau di Belanda kan ada agensinya, jadi kalau misalnya si family ngelanggar atau memperlakukan kita yang buruk, tidak baik, kita bisa lapor ya, agensi. Nanti mereka kena denda gitu, kena denda atau enggak diberhentikan gitu, jadi nggak boleh punya au pair lagi. Berarti ini juga maksudnya strict juga ya, strict, gitu hukumnya, peraturannya. Jadi harus saling menghormati, saling. Iya bener. Tapi bagus sih, jadi mereka nggak akan macem-macem, nggak akan semena-mena. Tapi aku denger dari temanku yang kayak au pair gitu, alhamdulillahnya mereka rata-rata host family di Sweden gitu ya, itu baik-baik ya. Iya benar. Baik-baik gitu, mereka tuh kayak mengayomi juga gitu, nggak ada perbedaan. Ya mungkin kalau bangsa ngeselin pasti ada lah, pasti ada. Tapi nggak yang sampai maaf ya, kayak berita-berita di negara mana gitu, karena negara masih sekitaran tetangga kita misalkan gitu, yang ada yang disiksa lah segala macam, nggak nyampe kayak gitu. Itu enggak
Ya, kita bisa gampang kayak email agensi kalau kita dapat perlakuan nggak baik, dan agensi bisa ngelapor ke Iya, bisa lapor. pemerintah gitu. Benar. Bisa. Benar. Jadi aman gitu. Aman. Nah, terus sistem kerjanya tuh gimana? Sistem kerjanya balik lagi, setiap negara itu beda-beda ya, Kak ya. Oh, berarti nggak semua sama. Enggak semua sama. Kalau di Sweden aku kerjanya 5 jam per hari. Kalau di Belanda kerjanya sekitar 6-7 jam per hari. Lebih lama berarti ya? Lebih lama di Belanda. Lebih lama di Belanda. Cuma kan gaji nambah kan? Per jam, bayarannya per jam. Sebenarnya sama Belanda Sweden. Aha, oke. Kalau Belgia itu gajinya gede, terus jamnya 5 jam per hari kalau nggak salah. Berarti jamnya itu beda, tapi bayarannya sama aja. Sweden sama Belanda. Tapi jamnya lebih tinggi Belanda, lebih banyak kerjanya. Jamnya lebih tinggi Belanda sih, kalau aku bisa bilang jamnya lebih tinggi Belanda. Oh, berarti hitungannya masih lebih mahal bayar Sweden dong daripada Belanda, karena kerjanya lebih less waktunya. Bener. Ya kan? Bener. Oke. Terus kalau pas di Belanda aku kan balik lagi tergantung perjanjian sama host family. Iya. Aku nggak dapet kartu yang transportasi itu, jadi aku per bulan bayar sendiri. Oh. Lah berarti uangnya buat habis transportasi doang Iya, dong. habis transportasi. Terus Jadi kamu harus irit, nggak boleh keluar rumah. bener, harus irit banget. Terus kalau di Sweden aku dapat itu. Oh, dapat di Sweden transportasi, alhamdulillah. Transportasi, alhamdulillah. Terus kalau di Belanda kan health insurance itu Kak, kan ada dua, yang satu dibayarin sama host family, yang satu kita bayar sendiri. Jadi uangnya tuh kayak harus dibagi-bagi sama transportasi, terus bayar asuransi kesehatan. Oh iya benar, ya habis doang itu duit udah. Iya, habis doang. Nah, Belanda nih gimana sih Belanda? Aku kira tuh semua au pair itu rata dapat uang jajan juga beda, terus transportasi beda. Ternyata enggak ya, tergantung host family-nya ya. Tergantung kita juga sih bisa ngirit duit gitu. Pokoknya gaya hidup kita tergantung kitanya juga. Misalnya kalau kita orang yang nggak boros, bisa makan yang apa adanya, misalkan kayak telur dadar aja tiap hari. Jadi bisa gitu. Kalau Indomie kan itu hitungannya makanan mewah ya di Eropa. Mohon maaf nih, Indomie mahal. Jadi itu mewah, nggak boleh makan tiap hari, mahal. Walaupun di Indonesia Indomie kayak cocok sama kantong anak-anak kayak kita ya gitu. Kalau teman-teman aku sih uangnya sih mereka habis buat makan makanan Indo. Kayak kita itu kayak kangen. Bener gitu. Sih. Terus bener. Uangnya tuh habis buat makanan Indo tuh di Eropa tuh udah jadi kayak surga gitu kan, kayak apalagi makanan. kalau di Belanda kan banyak restoran bukan Indo. lagi bener. Banyak boros jadinya. Iya, boros. Kalau aku tinggal Belanda gitu juga kali ya, boros. Untung tinggal Sweden nggak banyak makanan Indonesia. Bener. Dan untungnya lagi aku mau belajar masak gitu maksudnya, jadi bisa irit gitu kan. Kalau ngikutin nafsu mulut doang mah nggak kelar, habis duit. Ya. Nah, manfaat apa aja yang didapat selama jadi au pair? Manfaatnya kita tahu budaya baru, terus kita punya teman baru, terus mungkin kita bisa belajar bahasa baru, terus kita tahu apa ya Kak ya, hidup mandiri, jauh dari keluarga gitu. Ya. Pokoknya harus apa ya, ngadepin hidup sendiri lah gitu ya, berjuang sendiri gitu. Lah. Iya, bener. Terus kan kita cuman punyanya temen, jadi kalau kenapa ya kita harus kayak ngurusin temen, nanti kayak sebaliknya temen ngurusin kita gitu. Pokoknya saling gitu. Menguntungkan gitulah ya. Apa sih simbiosis mutualisme, simbiosis apa sih blibet lulu ngomong blibet. Alhamdulillahnya sih anak-anak au pair sih baik-baik, kita baik-baik sih Kak. Saling ngerangkul ya, saling ngejaga gitu. Baik-baik sih. Syukur sih belum nemu yang error gitu ya. Bagus lah, syukur. Error. Berarti maksudnya solidaritasnya tinggi lah ya. Iya, solidaritasnya tinggi. Saling ngejaga gitu. Dan terus kalau manfaat kayak gitu, aku pernah dengar juga kayak tadi aku bilang traveling ya, itu paling penting. Paling penting itu tujuan utama. Karena aku juga pernah dengar dari temanku yang au pair, mereka tuh rata-rata tuh jadi au pair itu tujuannya tuh sebenarnya tuh bukan buat uang, tapi lebih ke experience. Iya, bener. Terus budaya sama traveling. Mereka tuh mau ngerasain, ngalamin tinggal di negara-negara beda,
kan secara nggak langsung itu kan traveling dong, tapi biaya sedikit gitu. Karena kan bener nggak sih kalau jadi au pair itu dibayarin ongkos apa pesawatnya, tiketnya Iya, dibayarin kan tiket sama pesawatnya. tiket Ada pesawatnya. yang cuman pergi doang, ada yang PP dibayarin. Oke, berarti tergantung ya, kalau kalian untung dapat yang baik bisa PP. Tergantung negosiasi kita sih. Oh nego juga. Ada yang nggak dapat kursus bahasa tapi tiket pesawat dibayarin, ada yang tiket pesawat nggak dibayarin tapi dapat kursus bahasa gitu sih Kak. Jadi tergantung kita nego. Kalau keluarganya kaya royal gitu ya kita bisa dapat tiket pesawat PP, dapat kursus bahasa gitu sih. Oke. Oh, berarti intinya harus nego sih, harus pinter nego ya. Iya, gitu. Pas awal-awal. Kayaknya gitu. balik juga ke untung-untungan sih ya. Untung-untungan juga. Sih, bener. Tapi emang bener sih enak ya kayaknya kalau kita pengen jiwa kita petualang nih. Pengen ke negara ini. Tapi kantong pas-pasan gitu kan. Ya udah cari aja au pair. Itu sih daftar jalan-jalan. host family ya kan. Jalan. Tinggal gratis. Dapat uang jajan, cuma modal jagain anaknya aja udah, walaupun berat juga sih jagain anak, karena kan tanggung jawab, ya kan. Kalau sampai kenapa-napa sama tuh anak kan kita pasti kena juga dong, kita ngejagain gitu. Terus kan karakter anak Eropa kan beda-beda, bener. Apalagi kan karakter setiap anak kan beda-beda juga gitu kan. Jadi nggak gampang juga, walaupun kedengerannya cuma sekedar ngejagain, tapi berat juga sih resikonya gitu, tanggung jawabnya gede gitu kan. Ya gitu lah. Kendala bahasa juga, misalnya si anaknya nggak bisa bahasa Inggris, kitanya nggak bisa bahasa sini gitu. Jadi pakai bahasa tubuh ya. Gitu juga sih. Traveling ya itu paling serunya sih Kak. Traveling ya. Traveling ke negara tetangga, ke sini gitu. Benar. Kan nggak ongkos banyak kalau dari Indo ke sini gitu. Makanya kamu pas jadi au pair itu kamu dari Belanda ke sini nyambung langsung kan, karena deket langsung, kan. Iya, bener, jadi nggak perlu pulang dulu ke Indo terus ribet lagi jauh lagi, jadi nyambung ya. Dan gampang kalau udah di sini tuh kayak dapat family-nya tuh lebih gampang daripada pas kita di Indo. Oh iya, berarti jarak kerjanya itu kontraknya rata-rata berapa lama? Kontraknya kalau Belanda 1 tahun sih kebanyakan. Kalau yang 2 tahun Norway, Denmark bisa sampai 2 tahun. Bisa langsung sampai 2 tahun. Terus sekali istilahnya tanda tangan kontrak tuh langsung 2 tahun gitu. Ya nggak pakai perpanjang ya. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya kita dapat libur 1 bulan dan kita boleh pulang ke Indo gitu. Dan tiket pesawat tuh mereka yang bayarin. Oh, enak ya? Iya, enaknya sih kayak gitu Kak. Kalau yang 2 tahun. Berarti tapi kalau di sini setahun ya, di Sweden ya, di kamu Sweden dapat setahun. Tapi rata-rata orang dapat setahun. Rata-rata setahun. Oke, ya lumayan lah, setahun pengalaman, gretong gitu kan, terus banyak pengalaman juga. Budaya, pertukaran budaya. Nah, au pair itu pertukaran budaya juga. Budaya ya. Emang itu pertukaran budaya. Terus paling banyak itu au pair itu datang dari Filipina. Oh iya. Ya, karena mereka tuh menganggap au pair tuh sebagai pekerjaan ya. Kalau kita anak-anak yang dari Indonesia tuh ya tujuan utama bukan uang gitu, iya, karena bener. buat traveling. Kalau enggak tuh ada tuh yang anak UI juga awalnya jadi au pair karena dia tuh pengen kuliah di Belanda gitu. Jadi karena dia nggak ngerti jalannya gimana, kayak masih meraba-raba, jadi dia jadi au pair dulu, ngerti budayanya, ngerti karakter orang-orangnya kayak gimana. Terus baru dia mulai cari kerjaan yang lebih baik gitu ya. Sambil cari-cari kuliah, beasiswa apa gitu, banyak sih kayak gitu sih. Iya sih, bener. Makanya kayak tadi aku bilang kan, rata-rata tuh jadi au pair itu tuh orang-orang berpendidikan, anak-anak berpendidikan gitu, nggak sembarang. Bukan cuma sekedar, oh yaudah gue bisa ngasuh anak, terus mau jaga anak, nggak gitu. Jadi rata-rata mau orang-orang berpendidikan, karena gue juga banyak temuin juga orang-orang yang jadi au pair nih, teman-teman sekitaran sini itu mereka dari negara Prancis, dari negara Italia, negara Spanyol. Mereka malah biasanya ambil apa sih, gap year itu kan Kak. Dan mereka tuh kadang rata-rata nih, contoh nih mereka lagi liburan sekolahnya gitu kan, terus mereka bosen atau lagi apa sih, pokoknya cari pengalaman lah gitu. Cari pengalaman, ya udahlah lanjut jadi au pair gitu. Cuma buat pengalaman, bosen atau lagi nunggu mau masuk kuliah baru. Atau misalkan pokoknya gitu, ada yang malah yang kayak sambilan gitu, dia kerja pada di rumah sakit baratnya. Ada yang udah kayak mau jadi gelar dokter gitu kan. Tapi
kerja kayak gitu gitu, dan mereka nggak masalah gitu, Nggak karena masalah, ya. karena itu buat mereka bukan buat uang, tapi lebih kayak ke Buat pengalaman sama traveling. Bener pengalaman. Keren sih, traveling. keren. Nah, jadi gitu, gengs. Cerita dari Zila, pengalaman selama jadi au pair Singkat. di Eropa. Singkat, padat, jelas. Semoga jelas. Pokoknya semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terus kalau misalkan kalian juga pengen banget nih mau cari informasi soal au pair, kalian bisa ngubungin Zila langsung. Ke Instagramnya Zila. Apa namanya Instagramnya Zila? Zila Munasifah. Iya, ntar tulis ya, Zila Munasifah itu Instagramnya dia. Jadi kalau mau nanya-nanya silakan tuh, boleh kan Zila nanya-nanya sama yang berpengalaman. Kalau andai kata gue belum nikah, gue mau jadi au pair. Cuma sayang kalau au pair itu kan harus tinggal bareng. Ya. Nggak mungkin dong. Dan nggak boleh kalau udah nikah gitu, nggak boleh. Iyalah, maksudnya lagi nggak mungkin kan ninggalin Zenit gitu kan, buat ngurusin anak orang gitu. Jadi emang mereka rata-rata nyarinya masih single, gitu. Single. Jadi makasih geng sudah menyimak video bincang-bincang malam kita. Yang menurut gue sangat bermanfaat, dan semoga itu bermanfaat juga buat kalian. Kalau ada yang jeleknya, yang buruknya jangan diambil, kalau ada yang baiknya silakan diambil gitu. Makasih Zila juga. Makasih Zila udah share sama kita semua soal au pair. Jadi semoga Zila juga betah di sini di Swedia. Semoga juga lancar sama au pair kedepannya lagi. Sukses terus.